Ya, kali ini kita review tentang cara membuat irit miokarbo ya, dimulai dari stack pertama, stack kedua, stack ketiga ya, yang udah kayak full spec ibaratnya ya. Yang untuk yang stack pertama biasanya itu porting polish head ya, kemudian rubah filter karbunya, kemudian ini rubah sudut. Ini biasanya ini bisa pakai Mio Vino yang Vino Thailand ya, yang 5VV. Ini tuh sudutnya 13,5. Itu yang sering dipakai untuk stop and go ya. Untuk yang kelas touring itu biasanya 13,8 dan dilakukan pengerokan jalurnya. Ini dikepras. Ini spek Mio saya itu. Yang di konten itu ada yang lama banget itu. Vino kan udah spek irit ya itu. Udah gonta-ganti spek. Kemudian tutupnya ini kan bawaannya 5MX. Ini pakai 4DO ya. Ini tuh lebih naik. Jadi bukaan rollernya itu lebih ke atas. Ya kayak gini untuk stack pertama. Kemudian bahas reviewnya itu pergantian nozzle. Ini kode 5TL ini biasanya di Mio Sporty lama. Karena Mio itu ada tipe-tipenya ya, yang 5TL, 28D itu yang Mio Smile. Kemudian 14D itu Mio Vino Karbo, ada juga yang di Mio Soul. Itu ada perbedaannya udah saya bahas di jumlah nozzle. Yang awam itu biasanya gini. Jumlah nozzle ini lebih banyak yang kode 5TL. Ini biasanya sering diganti ya. Ini tips yang pemain Mio lama-lama ya. Karbunya enak 5TL atasnya itu karena ini membantu lah, tarikannya lebih spontan ya. Itu stack pertama. Stack kedua itu biasanya ada bore up. Tapi stack pertama kadang juga bisa pergantian ini coil. Ini coil 5TL. Ini udah lama juga. Mio bawaan Mio Vino saya tahun 2012. CDI-nya ini juga 5TL. Saya itu pakai CDI Predator yang 10 map. Kemudian untuk coilnya itu saya pakai TK Racing dan kebusinya itu resistornya saya lepas. Itu untuk stack 2 awal-awal ya. Untuk step 3-nya itu biasanya diimbangi pas main kirian. Untuk Mio itu kalau standar-standar aja pergantian kayak gini ya. Ini tuh geter ya jadinya. Itu biasanya malah saya lakukan di pas bore up. Jadi saya masukinya itu di stack 2. Stack 2 itu berarti bisa pergantian pengapian. Terus pasang ini per ganda. Kampas gandanya juga main itu. Biasanya saya pakai karbon. Mangkoknya nggak saya kartel-kartelan, saya biasa aja. Cuma dibikin lubang di mangkok gandanya dan pergandanya itu juga diganti. Bisa untuk spek awal-awal itu rubah sudut, pulih depan, pergantian ini 1000 rpm, terus pergandanya 1500, kampas ganda sama mangkok ganda itu udah cukupan, tapi masih kurang irit kalau buat Mio. Itu kalau di Honda itu sudah cukup irit ya. Kalau di Mio itu masih belum dapat stop and go-nya. Jadi masuknya itu bore up. Kalau stack 2-nya nambah bore up. Porting polish-nya ditambahi. Yang biasanya cuma head-nya itu ditambahi dikit di jalur intake. Intake kode 5TL itu lebih kasar dalemannya. Yang halus itu 14D sama bawaan Mio Smile ya, 28D itu halus untuk intake-nya ya. Jadi masuknya stack 2, kemudian dilakukan porting polish-nya diimbangi dengan pergantian noken. Untuk pergantian noken itu saya pakai yang pakai roller Templar gini ya. Ini itu ada 2 pilihan. Ini tuh yang ini, diameter ininya itu 17 sama 13. Kalau yang racing buat drag itu kebanyakan yang lebih kecil ya, karena lebih ringan dan bukaannya lebih ke atas ya. Kalau ini pakai
17. Ini merek VIP Racing. Ini rentang harga itu berapa ya dulu? 300 ribuan kayaknya. Ya. Ini bertahan sekitar 4 tahun. 4 tahun ini udah kocak sininya. Udah kocak. Jadi nggak ketahuan itu pasti cek 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 cek. Di setel klapnya lebih kenceng masih sama. Ternyata ini kalau terlalu kenceng juga pasti yang kemakan nokennya. Ya. Kemudian pembahasannya ini Krukas saya masukin stek 2 buat saya. Ini ada kode-kodenya. Kode Krukas ini yang 5TL bawaan. Ini orang-orang emang secara harga itu kalau dari baru ya mahalan 5TL sama 14D ya untuk harga. Tapi orang-orang yang bore up Mio spek 54 sama 58 itu kebanyakan pakai yang kode 28D. Nah, gimana plusnya? Plusnya itu lebih berat. Ya, cocok buat bore up. Nyari torsi itu lebih berat. Ini spek lepasan saya. Ini tuh 5TL bawaan Mio Vino Karbu. Ya, ini 5TL semua. Emang ditimbang itu lebih berat 28D. Nah, tapi ini udah gantian. Stangnya pakai TKRJ ini, made in Japan ya. Stangnya sama bearingnya itu dapat Krukas baru. Ganti ini ya. Ini ya juga masih bagus. Ya agak kemakan sini dikit ya. Ini oli doang. Ini cocok buat stek 2 ya. Spek 54-an itu udah cukupan ya. Kalau bawaannya motor itu Mio Smell itu udah tinggal ganti piston aja. Kemudian untuk step 3 setelah dilakukan banyak pergantian itu biasanya kan masih agak kurang buat orang-orang itu. Ini tuh buat ringan. Ini bos puli depan ini lebih ringan 3 kalinya ya biasanya. Ini lupa aku merek Pitchback atau apa ya, atau Proland. Ini pokoknya 100 berapa itu, hampir 200 lah. Kalau yang pitchback itu kayaknya 200-an. Ini membantu putarannya. Ya. Juga diimbangi dengan pergantian knalpot. Ya. Untuk spek yang stek 2 itu harus naik juga filternya. Filter udaranya saya lepas, ganti knalpot. Untuk knalpot saya pakai CLD, nanti saya ambilin. Kemudian ini mangkok custom. Ini di Mio itu termasuk pemain lama yo yang main ginian itu sampai bosen saya. Saya main Ninja sama Mio, main Satria di aneh-aneh itu sampai ya udah mentok ibaratnya dibuat spek jalan-jalan warawiri. Ini pakai pin guide-nya Honda Beat ya, ada rollernya ini. Tapi minusnya itu bukaannya kurang maksimal karena diameternya ini besar, jadi kurang naik. Sekarang ya ada pilihan itu yang jualan ukurannya seperti pin guide Mio, tapi nggak perlu dicoak kayak gini ya. Ini perlu dicoak ya, ini nggak bisa langsung PNP dan bukaannya juga kurang maksimal pakai kayak ginian. Ini spek saya dulu, jadi saya lepas makanya masih pakai standar pinnya malahan. Mau up yang pin kecil itu kayaknya harganya terlalu mahal ya. Buat pinnya aja kayak gini tuh 100 ribuan loh yang di online itu kalau nggak salah ya, aku lupa. Jadi belum saya lakukan karena ya nggak seberapa kayak ginian. Untuk ya itu cara bikin Mio irit. Dari stek-stek itu yang kalau stek 3 itu di atas 58 ya. 58 pasti rubah kayak giniannya lagi. Berganda belakang. Jadi untuk main Mio ginian itu cukup stek 2 aja yang irit ya. Kayak Mio saya. Jadi ya kalau mau irit bisa tiru spek Mio saya. Itu termasuk ngirit ya spek 54 daripada 58. Nanti saya jelasin kekurangan dan kelebihannya. Dan untuk stek 2 tadi sama knalpot.
biar pembuangannya lancar, kan udah bore up kan, jadi kurang maksimal. Saya pakai ini CLD ya, suaranya bass padat ya, ini juga udah lama, kebetulan lagi ngelepas tapi belum bongkar bak fittingnya ya, karena ribet ya, banyak banget yang ditaruh. Jadi untuk yang mau ngikutin spek 54 saya, yang termasuk irit ya, dapatnya itu 1 liter itu di atas 35, kadang 40 ya. Itu termasuk ngirit untuk Mio karbu yang enggak rimmer ya. Dari pergantian ini semua yang banyak plus minusnya, pengapian. Dan jangan lupa kalau yang udah naik spek 54 itu ganti PJMG-nya. Saya PJMG-nya itu dapat cuma naik PJ 40, mainjetnya 112 ya, cuma kayak gitu aja. Udah pakai ginian itu udah pembakarannya merah bata. Jadi yang mau ngikutin spek dan ya buat yang lagi naik daun Mio itu bisa ditiru. Ini juga hampir lupa, kadang ada yang dibikin interlock di Mio ya. Ini karena Mio itu diameternya kecil, tapi untuk roller itu lebih awet ya daripada merek-merek motor sebelah. Untuk pergantian rollernya itu termasuk cukup awet, dan ya walaupun agak seret ya karena ada shieldnya depan, tapi untuk rollernya itu awet, akuin awet ya. Untuk stek 1 ya porting polish tadi, ganti filter, main sudut ini ya. Kalau nekat kayak gini ya belum, cuma geternya doang sih, banyak geternya. Kalau udah stek 2 itu yang udah bore up, main porting polish ulang lagi, itu baru cocok kalau di Mio buat saya ya. Kalau lainnya cocok spek standaran, tapi ya emang loyo sih Mio. Ya untuk spek 54 untuk Mio saya ya piston XB NPP ya, walaupun nggak cocok di Ninja buat saya ya. Terus Crook As 28D itu yang Crook As giniannya yang lebih berat, 28D, kode 28D. Kemudian CDI pakai Predator bisa. Ini ada juga yang Mio Vino Thailand, Vino Thailand. Ini yang kode 5VV itu, yang ada beberapa, ada yang Moritz, ada yang Yamaha itu. Untuk itu cuma karakternya aja ya, apinya masih kurang besar. Jadi coilnya pakai racing, CDI-nya racing, porting polish, setelan klep, olinya itu 1040 ya, diusahakan itu kalau bisa 1040 ya kalau ganti. Untuk jangkanya itu biasanya saya 1200 kilo itu udah minta ganti. Untuk oli gardan saya selalu 3 ganti oli mesin, baru 1 ganti oli gardan ya. Dan sampai sekarang belum pernah bongkar bak CVT rasionya itu ya. Itu sudah termasuk ngirit buat saya. Mio-nya bisa bersaing dengan motor-motor tahun baru ya, walaupun nggak seirit-irit banget, tapi cukupan, nanjak kuat, stop and go enak, nggak getar. Racikannya ketemu itu. Pernya ini 1000 per gandanya, per kampas gandanya itu 1500. Kampas gandanya itu pakai karbon, mangkok gandanya saya pakai kita KTC Racing. Ya, walaupun sudah ganti jadi kita ya, tapi KTC Racing. Kemudian pakai ini memperingan putaran ya, berarti kan semakin ringan semakin efisiensi. Kemudian noken pakai VIP Racing, ini sepaket. Untuk yang motor-motor baru itu juga ininya sudah pakai bearing, emang lebih lancar lagi daripada bearingnya ini karena ya teknologi jadul. Kemudian ininya itu standar juga masih cukup berani kok, nggak usah yang pakai roller. Itu sudah spek Mio irit. Karbunya nggak saya rimmer ya. Pernah saya lihat yang pakai rimmer itu malah tipis ya, sebenarnya bagus sih, tapi kalau di filter itu cukupan lah, standar spek warawiri aja. Jadi seperti itu. Yang mau bikin Mio irit silakan tiru. Saya juga sudah punya cadangan lagi ini baru, karena jangka ini termasuk lama ya, 4 tahun ya. Ini padahal rajin ganti oli aja kena lah bearingnya ini. Jadi
pasti ada pergantian juga, umur usia motor pasti pakai. Walaupun harganya ya lumayan, padahal yang lainnya juga nggak mahal-mahal amat. Jadi sudah cukup untuk spek Mio nya. Ganti knalpot adem, nggak ganti knalpot juga bisa sih, tapi kurang maksimal tarikan atasnya. Pernah pakai roller RRA kayak gini, nokennya standar, itu bawahnya dapat, atasnya nggak ada. Nggak narik sama sekali, mentok 80. Jadi yang pakai ginian itu biasanya nokennya harus ganti, kemudian di dial. Itu sudah termasuk spek-spek step 2 cukupan lah. Bore up 54 aja pakai noken dan templar standar aja juga masih bisa, tapi masih kurang ringan ya, suaranya agak berisik. Kalau pakai gini adem ya, tapi kadang pas pistonnya itu perlu dicoak ya, jadi biar nggak mentok karena liftnya tinggi ya. Perklepnya masih standar bisa kalau Mio ya, tapi yang masih ragu itu biasanya pernya itu pakai yang Japan. Saya pakai Japan, dulu pakai Swedia kayaknya, itu sampai sekarang masih saya pakai, itu juga awet. Mio spek jalan-jalan ya bisa ngangkat-ngangkat sih, walaupun nggak sengangkat spek 58 ya. Kekurangannya spek 58 itu klepnya wajib gede, harus up ke 28 24 ya. Kalau pakai klep standar itu atasnya cuma narik doang. Kalau udah klep 28 24 karbunya juga pasti ganti lagi. Itu spek naik lagi dari Mio, ribet lagi nyeting kirian lagi. Tapi olinya boros. Pernah 800 kilo itu udah banyak berkurang ya, karena panas ya, mesin Mio itu saya akuin cepat panas. Ada yang bilang suruh ganti yang oli mesin 540 shell, itu terlalu mahal buat saya karena motornya cuma Mio. Jadi saya pakai yang 1040 yang rentang harga cuma 50 sampai 60 ribu aja sudah cukup untuk JJS Warapedi. Untuk perawatannya ya hampir seperti standar, tapi rajin aja cek oli mesin. Itu aja sih. Sama ya, biasanya banyak yang tanya sudah berapa kali turun mesin. Kalau di Mio saya itu saya sudah 3 kali turun mesin, 1 kali ganti karbu ori ya. Itu dari tahun 2012, kilometernya itu 90.000 kilometer. Itu kabel speedonya masih belum rusak ya. Itu termasuk tangguh buat saya Mio. Termasuk awet banget. Ya walaupun tangkinya minusnya kekecilan ya, nggak sampai 4 liter, itu saya pakai infilter. Ya kayak gini aja lah. Yang mau bangun Mio irit pasti jelas bore up 54 ya. Jelas pasti itu lebih irit dari standar. Saya sudah ngalamin bore up oversize dulu deh, oversize 200. Bloknya ori standar Mio itu mentok itu di oversize sampai 54. Tapi itu udah tipis banget. Kalau saya itu ganti boring ya, dipentokin itu udah tebal, jadi bisa sampai 56 kayaknya punya saya itu oversize. Tapi saat ini pakai 545. Itu dengan PJ 40, main jetnya 112. Itu udah jos, irit. Nggak kenceng-kenceng amat ya, tapi yang penting irit. Oke, semoga bermanfaat aja yang mau bangun-bangun Mio.